Untuk kita semua, Bapak Ibu, kita ada di hari ini semua tentang Tuhan, bukan tentang kita, tapi semua tentang Tuhan. Tuhan Yesus ada di tempat ini, Roh Allah sedang bergerak di tempat ini. Karena itu biar kita semua datang di hadapan hadirat Tuhan dengan membawa syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan ada di tempat ini dan memberkati kita semua. Mari kita semua siapkan hati kita. Kami datang Tuhan, membawa hidup kami menyembah-Mu Tuhan dan bersyukur. Kami mau nyanyikan kasih dan setiamu. Mari nyanyikan sungguh besar. Sungguh besar setiamu. Dan itu nyata. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan seluruh kehidupan kami. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan keselamanya. Pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami Bapa. Nyanyikan sungguh besar, sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Sebab bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ketinggikan, mari nyanyikan bersama.
syukur kepadamu, sebab Engkau baik. Haleluya, kasih dan kemurahan-Mu besar dalam kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih Yesus. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, amin, Roh-Mu bekerja. Puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang Engkau, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Jemaat Tuhan saja, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
bagi Allah kita yang terdahsyat. Bapak Pendeta Arnold Manu ada di depan berdoa. Haleluya, Engkau ditinggikan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, ya, terima kasih buat kehadiran-Mu. ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih. Waktu kami puji menyembah Engkau, kami menikmati hadirat-Mu. Yes. Dan kalau hadirat Allah ada di tengah-tengah kami, kuasa Allah akan melingkupi kami semua. Kami semua menikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap hati dan hidup kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Mari kami semua katakan amin. 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 Bapak Ibu bisa lihat di kiri kanan dan beri salam. Kalau boleh bilang Tuhan mengasihi kita semua dan memberkati kita semua. Haleluya. Allah kita ajaib. Mari kita memuji nama Tuhan. Kau terdahsyat dalam hidup kami Tuhan. Mari nyanyikan bersama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama semua nyanyikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Nyanyikan sama-sama. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Seluruhnya mari sama-sama nyanyikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama nyanyikan. Raja mulia. Mari sama-sama bertepuk tangan.
oleh darah anak domba Allah. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian. Oleh kesaksian kita. Yang percaya mari sama-sama katakan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Mari nyanyikan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali umat yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan persembahan kita yang pertama. Silakan yang melayani. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, di luar kemampuan.
Bapak Ibu, pujian yang luar biasa, sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya ingat satu kalimat yang dalam pujian ini yang mengatakan Tuhan tidak pernah lupa ciptaannya. Luar biasa. Mau siapapun kita, Tuhan tidak pernah lupa kita. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pagi ini. Yang pasti ada firman yang baru untuk kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Para umat yang diberkati Tuhan, berdiri bersama-sama sambut firman Tuhan pagi ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Hibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
Bapa di sorga, Terima kasih Tuhan. terima kasih buat perlindungan dan naungan-Mu. Pemeliharaanmu yang tak habis-habisnya buat hidup kami. Meskipun sering kami kurang menyenangkan Engkau, kami kurang menghormati Engkau, tapi kesetiaan-Mu tak berkesudahan atas hidup ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, karena sepertinya Engkau tidak memperdulikan keberadaan kami, posisi kami di dalam kekeliruan, kesalahan, pelanggaran. Engkau menutup keadaan kami dengan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Kasih ingat kami semua Tuhan, betapa besar Engkau sayang hidup ini. Engkau selalu memberikan kami kesempatan kedua, kesempatan berikutnya, untuk kami bisa tiba kepada pertobatan, pembaharuan hidup, sampai kepada kesadaran bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau tidak ingin seorang pun binasa. Thank you Lord for your endless love to our life till this morning. Before we take Holy Communion in the Sunday service today, clean our life, forgiveness our sins. Bapa di sorga, sampai pagi ini kami minta Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Berbagai
dan berkembang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pagi ini saya harap bahwa kita semua bisa diberkati dalam kebaktian yang masih kita berada di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan hari Pentakosta. Kemarin saya mengikuti sebuah acara dan dalam sebuah acara itu, yaitu acara dari Full Gospel Businessman, salah seorang yang bersaksi, memang pertemuan itu satu pertemuan yang panjang, tapi salah seorang bersaksi, latar belakangnya Katolik. Dan sebelum dia bersaksi, dia bisik sama saya, Pak Pendeta ada bangun gereja kok? Saya bilang, iya. Siapa kasih tahu? Tidak, saya dengar. Bolehkah saya bantu kan? Saya bilang, puji Tuhan kalau Pak mau bantu. Dia bilang, saya akan kirim 1 truk semen. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Lalu dia punya kesaksian menarik karena dia salah satu pengurus. Menariknya begini, saya sebagai pendeta tidak hitung-hitung hari setelah hari Pentakosta, tapi dia hitung alus-alus. Dia bilang kita sudah 15 hari ada di dalam hari memperingati kenaikan Yesus ke sorga. 10 hari murid-murid berdoa, tambah 5 hari kemarin dulu. Jadi dia hitung. Saya pikir-pikir ada orang yang bisa ingat-ingat itu 15 hari. Itu berarti dia mengikuti terus, entah dia percaya tentang pekerjaan Roh Kudus atau tidak, tapi dia mencatatnya. Dari hari kenaikan Tuhan Yesus, lalu 10 hari murid-murid berdoa, tambah 5 hari kemarin itu kita bertemu, dia hitung itu sudah 15 hari memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saya berharap bahwa kita semua bisa menjadi orang yang ingat secara teliti. Lalu di dalam ingat secara teliti itu kita rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah oknum yang tidak terlepas dan tidak terpisahkan daripada Trinitas Agung yang punya tugas menurut Yohanes pasal 14, 15 dan 16 menghibur, mendidik, mengajar, menginsafkan, lalu menuntun, lalu bekerja dan tinggal di dalam kita. Kita bersyukur ada pribadi Roh Kudus itu yang mau tinggal di dalam hidup kita. Kenapa saya bilang kita bersyukur? Karena who are you and me? Karena siapa saudara dan saya? The sinner, orang berdosa. Biasanya kita mau taruh makanan harus di piring yang berisi, bukan? Usually we put food, meat, everything where we want to eat in the nice plate. In the clean plate. Itu biasa. Taruh makanan, minuman, semua di piring yang bersih. Piring yang sedikit kotor saja saudara bilang, tolong kain lap, saya mau lap, kasih bersih. Apalagi kalau saudara pergi ke Hong Kong. Saudara masuk ke rumah makan, itu sudah disiapkan air mendidih di atas meja. Saya pertama hadir,
diundang makan di salah satu restoran, saya lihat air mendidih. Saya tanya panitia KKR yang undang saya di Hong Kong, saya bilang, ini untuk apa? Dia bilang, Pak punya sendok, Pak punya piring, colok kasih masuk di situ. Padahal saya lihat piring sudah bersih. Tapi that is culture of Hong Kong. Itulah budaya di Hong Kong. Celup dalam air yang mendidih supaya makin bersih. Mereka mau itu hidup bersih. But how about you and me? We are sinner. Tapi bagaimana tentang kita? Kita orang berdosa. Tapi how great God's love to show to all of us. Betapa besar kasih Allah ditunjukkan kepada kita. No matter how are you. No matter who are you and me. Tidak mau tahu siapa Anda dan saya. Sebagai orang berdosa, Tuhan close his eyes and he show his love. Dia tutup mata, lalu dia tunjuk dia punya kasih. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Karena itu, jangan mempermainkan kasihnya. Jangan injak-injak kasihnya. Jangan anggap remeh kasihnya. Don't you forget that God not know what you are doing. Jangan sampai Anda lupa bahwa Tuhan tidak ingat apa yang saudara dan saya lakukan. Pentakoste dari bahasa Yunani, yang sebenarnya punya makna hari ke-50. Juga hari membawa hasil tuaian. Juga disebut sebagai hari menerima hukum. The day that Hebrew receive statute and commandment. Hari di mana orang Ibrani, orang Yahudi menerima ketetapan dan hukum. The day where we bring our fruit to the Lord. Hari di mana kita membawa hasil kita kepada Tuhan. The 50 days, hari yang ke-50. Sebab setelah 40 hari Tuhan Yesus bangkit dan dia menyatakan diri maybe 10 or 12 times to all his disciples. Barangkali 10 sampai belasan kali dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Setelah itu dia tiba pada puncak yang kita kenal dengan Ascension Day, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. And after that, 10 days, God pour out Holy Spirit to His disciples. Dan setelah 10 hari, Tuhan mencurahkan rohnya kepada murid-muridnya. Until this day, Holy Spirit still move among us and our heart. Dan sampai hari ini, Roh Kudus masih bergerak di antara kita dan di hati kita. Tadi, before I already explained to you, tadi saya sudah coba menerangkan kepada saudara. Who are you and me? Siapa saudara dan saya? Sehingga God give Holy Spirit and put in our heart, we are sinner. Tuhan taruh Roh Kudus di dalam hati kita. Siapa kita? Orang berdosa. That is a dirty plate. Piring kotor ditaruh makanan yang terbaik. Padahal kita paling suka makan kalau piringnya bersih. Taruh makanan di situ. Enak atau tidak enak karena bersih, orang makan dengan lega hati, dengan sukacita. Di sini kita lihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan saya mau kasih highlight kepada perkataan yang saya sudah sampaikan.
Jangan remehkan kasih karunia itu. Jangan injak-injak. Jangan bertindak sembrono atas kasih karunia itu. Jangan sampai kita tutup mata terhadap kasih karunia yang begitu besar buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari Pentakosta, hari yang penting, yaitu semua kita butuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus harus menjadi bahagian daripada hidup kita. Nah, kebutuhan atas Roh Kudus, sesuatu yang sangat urgent itu, saya coba baca ayat firman Tuhan ini. Di dalam Acts chapter 19 verse 1, 2, 6 and I read for you now. Dalam Kisah Para Rasul 19 mulai ayat 1 saya baca. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Are you already receive Holy Spirit after you repent and you believe?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, not yet." Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Inilah perilaku orang yang telah bertobat. This is the behavior of people who have repent. Inilah orang-orang dan perilaku orang yang telah bertobat. Perilakunya seperti apa? Mari kami lihat. Perilakunya menarik. Padahal yang disebut mereka bertobat ini bukan bertobat karena sudah percaya Tuhan Yesus. Bertobat dalam konteks Old Testament. Bertobat dalam konteks perjanjian lama. Lalu mereka minta dibaptis. Nah, dalam ayat 2 katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ayat 3, lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kan Yohanes itu nabi terakhir dari perjanjian lama ya. Jadi dia baptis, mereka percaya kepada tata kerama daripada hukum Taurat. Mereka percaya Allah, mereka belum tahu tentang Yesus sungguh-sungguh, barangkali baru dengar sedikit-sedikit. Apalagi mengenai Roh Kudus mereka tidak tahu sama sekali. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Bertobat dalam konteks perjanjian lama.
Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia. Jadi sekarang Paulus berkata mereka mesti percaya kepada dia, yaitu Yesus. Bukan dalam konteks perjanjian lama, dalam hukum Taurat saja. Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, milikilah pengakuan yang tulus dan jujur seperti orang-orang ini. Meskipun mereka percaya di dalam konteks perjanjian lama, tapi mereka sudah memiliki sebuah hati, yaitu pengakuan yang tulus dan jujur. Have a sincere and honest recognition. Jadi mereka memiliki pengakuan yang tulus dan jujur. Ditanya, kamu dibaptis dengan baptisan apa? Oh, kami dibaptis dengan baptisan Yohanes, nabi terakhir perjanjian lama. Kami percaya kepada hukum Taurat. Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Mereka bilang, mereka tulus, jujur sekali mereka bilang. Kata Paulus, baptisan Yohanes yaitu adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dalam konteks perjanjian lama. Dan ia berkata kepada orang banyak itu bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, pengakuan seperti ini perlu. Kadang-kadang jangankan kita bertobat dalam konteks perjanjian lama, dalam perjanjian baru saja atau dalam zaman anugerah, kadang-kadang kita tidak terlalu tulus. Kadang-kadang kita tidak terlalu jujur. Tapi orang-orang ini memberi keterangan address to all of us how urgent, honest, and sincere in our life. Betapa penting jujur dan tulus di dalam kehidupan. Sebenarnya kalau Paulus tanya sama mereka, mereka tidak perlu omong banyak dengan Paulus. Karena mereka sudah dibaptis. Mereka sudah percaya Dekalog, mereka sudah percaya 10 hukum, mereka sudah percaya status-status ketetapan-ketetapan dalam perjanjian lama, dan mereka sudah dibaptis. Tapi Yesus bilang, Paulus bilang tidak, kamu harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, supaya kamu penuh Roh Kudus. Mereka bilang kami sendiri belum dengar tentang Roh Kudus. Kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Mereka jujur-jujur saja. Ini perlu honest, jujur, sincere, tulus. Nah, kenapa saya mau angkat ini? Kadang-kadang pengakuan kita bahwa kita sudah sungguh bertobat atau belum, sungguh dipenuhi Roh Kudus atau belum, kita tidak berani jujur, kita tidak berani tulus. Kadang-kadang kita bersandiwara seakan-akan sudah bertobat, seakan-akan sudah dipenuhi Roh Kudus, seakan-akan sudah jadi orang yang setia kepada Tuhan, padahal belum. Paulus setelah dia bertobat, dia memberi kesaksian. I'm more sinner than all of them. Dia berkata, saya lebih berdosa dari semua mereka. Perlu ketulusan seperti ini. Nah, ini menarik. Ditanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka bilang, not yet, belum. Bahkan, till now, we not yet hear about Holy Spirit. Sampai sekarang kami tidak pernah dengar tentang Roh Kudus. Mereka jujur-jujur ya. Orang yang seperti ini akan sungguh-sungguh menjadi orang yang mudah menerima Roh Kudus.
Orang yang telah bertobat, perilakunya rendah hati dan lembut. Padahal ini bertobat dalam konteks perjanjian lama. Dengar ayat yang kelima. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di catatan baptis ulang kelihatannya. Sebab tadi dalam konteks perjanjian lama, sekarang konteks anugerah. Sebenarnya mereka mesti berkeras hati. Their heart must hard to push what Paul speak to them. Mereka mesti memiliki hati yang keras, tolak apa yang Paulus katakan. Tetapi mereka lembut. Meskipun sudah dibaptis dalam konteks perjanjian lama, namanya sama, dibaptis di selam, sama-sama di selam. Tapi baru mereka dengar tentang who is Jesus and who is the Holy Spirit. Their heart surrender to the Lord. Hati mereka begitu berserah kepada Tuhan, lembut kepada Tuhan. When they hear about what Paul speak to them, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Mereka serahkan diri untuk dibaptis. Sebenarnya kalau orang Kupang, orang NTT, saya subaptis, saya tidak perlu lagi. Meskipun mungkin dia belum dibaptis, tapi dia subaptis, masih kecil. Nah, kalau kesempatan saya mau memberi keterangan mengenai baptisan, what you say that you liar, you are a liar. Apa yang Anda katakan itu bohong. Akhirnya kita menjadi pembohong. Sederhana saja, di dalam Matius pasal 3, semua orang yang datang dibaptis itu jalan sendiri, datang minta dibaptis. Tidak digendong bawa untuk dibaptis. Itu saja sumber tentangan. Jadi kalau kita bilang kita dibaptis masih kecil, lu jalan sendiri datang. Anda digendong sudah bertentangan dengan kebenaran firman. Matius pasal 3 bilang semua orang yang datang, yang dibaptis itu datang sendiri dan minta dibaptis, mengaku dosa. Mereka waktu sudah digendong tahu mengaku dosa, kan tidak. Oke, saya berhenti terangkan itu. Tapi ini adalah sebuah sikap hati humble, jujur, tulus, dan rendah hati. Humble. They have humble heart. Mereka memiliki hati yang lembut dan rendah. Waktu dengar, lalu mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan perlu tulus, lurus, dan rendah hati. Perilaku semacam itulah yang memudahkan mereka penuh dengan Roh Kudus. The such behavior makes it easier for them to be filled with the Holy Spirit. Perilaku semacam itulah yang memudahkan mereka penuh dengan Roh Kudus. Gereja perlu Roh Kudus. Tuhan sendiri berpikir bahwa kita sangat memerlukan Roh Kudus. Maka itu sebelum kita siap dia sudah berikan. Lalu kita tidak pernah menyadari bahwa karena begitu pentingnya Roh Kudus. Sehingga Tuhan Yesus bilang murid-murid, "Don't you left Jerusalem before Father send promise of the Holy Spirit." Jangan kasih tinggal Yerusalem ya.
sebelum kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Begitu pentingnya. I must highlight the 3 things. Saya harus menggarisbawahi 3 hal. Jujur, tulus, and rendah hati. Itu kunci. God fill all of us with Holy Spirit. Itu kunci. That's the key. That's God fill. Tuhan penuhi kita with Holy Spirit. Dengan Roh Kudus. Itu kunci. Selama belum ada ketulusan tentang diri kita, tentang hati kita, belum ada kerendahan hati, kita mau tinggal di dalam gereja bertahun-tahun, kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun, apalagi group of charismatic Pentakostal, apalagi dalam ruang lingkup karismatik Pentakostal, berapa lama pun juga sulit kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu berarti akan muncul kemunafikan, kepalsuan, sandiwara, kebohongan, dusta. Akan muncul dengan begitu suburnya dari dalam kehidupan kita. Kalau ada kemunafikan, kepalsuan, sandiwara, ada dusta. Kira-kira kapan? Sampai kapan kita simpan itu semua? Someday, all things be open before the Lord and all people. Satu waktu semua akan terbongkar terang benderang di muka umum dan di hadapan Tuhan. Kita mau sembunyi bagaimanapun trik tata bahasa kita untuk menutupi keadaan kita, satu waktu terbongkar. Maka itu the secular world says to us, bahasa-bahasa sekuler berkata kepada kita, sepandai-pandainya tupai meloncat, Anda teruskan. Sepandai-pandainya we cover, kita menutupi barang busuk, akan tercium juga. Entah tutup dengan senyuman palsu, entah tutup dengan tutur bahasa lembut, entah sembunyikan dengan segala macam perilaku yang seakan-akan tidak ada masalah. No problem in our life. No anything wrong in our life. No bad things in our life. Tidak ada yang buruk dalam hidupku. Tidak ada yang salah dalam diriku. Tidak ada kekeliruan dalam diriku. Silakan kita boleh bilang begitu. But someday, pada satu hari, semua akan terbongkar. Karena itu, tadi saya bilang, saya highlight tulus, jujur, rendah hati. Supaya Roh Kudus masuk di dalam kita. That's a duty of Holy Spirit. Cleanse our life, our mind, our soul, our body. Tugas dan kerja dari Roh Kudus menguduskan otak, hati, pikiran, jiwa, dan tubuh kita. Ada amin. Berikan dulu sanjungan terbaik bagi Tuhan. Ayat yang ke-6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, and when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came
upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kalau saudara baca ini tanpa paham dengan baik, saudara bilang, untung kok Paulus tumpang tangan sehingga mereka penuh Roh Kudus. Untung Pak Pendeta besar itu tumpang tangan sehingga dia penuh dengan Roh Kudus. Stop speak like that. Berhenti bicara seperti itu. Bukan karena dia tumpang tangan sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus, but because their heart speaks sincere and honest and humble. Karena kejujuran, karena ketulusan, dan karena kerendahan hati mereka itulah yang Roh Kudus turun di atas mereka. Sebab Anda baca firman Tuhan ini, saya lanjut. Saat Paulus letakkan tangannya di atas orang-orang itu, Tuhan Yesus pembaptis dengan Roh Kudus intervensi melaksanakan tugasnya. Jadi bukan Paulus pembaptis dengan Roh Kudus. When Paul placed his hand on the people, the Lord Jesus, the baptized with Holy Spirit intervention, perform his duty, his task. So not Paul the Baptist with the Holy Spirit. Jadi bukan Paulus yang akibat dia tumpang tangan sehingga penuh Roh Kudus, tetapi ketulusan, kejujuran, dan kerendahan hati, dan sangat utama intervensi daripada Tuhan. Karena beginilah firman Allah dalam Matius pasal 3 ayat 11 yang berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes Pembaptis berbicara mengenai Yesus pembaptis dengan Roh Kudus. Jadi kalau Paulus tumpang tangan, bukan dia pembaptis dengan Roh Kudus, tapi Tuhan Yesus pembaptis dengan Roh Kudus. Berarti waktu Paulus ulurkan tangan itu, dia melaksanakan perintah Tuhan. Yang melakukan baptisan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. I indeed baptize you with water unto repentance. Saya baptis kamu, Yohanes bilang, saya baptis kamu dengan air untuk pertobatan. But he who is coming after me, tapi ia yang datang setelah aku, is mightier than I. Dia lebih besar daripada aku. Whose sandal I am not worthy to carry, to lose. Sampai buka kasutnya saya tidak layak. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Satu fakta. Yesus bilang dalam Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Jadi waktu Paulus tumpang tangan, bukan tangannya Paulus yang punya otoritas. Tuhan turut bekerja. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Oleh karena itu, dengan demikian kita tidak perlu mengkultuskan seorang pendeta pun sebagai pembaptis dengan Roh Kudus. Seperti banyak orang, mereka bilang, kalau itu pendeta berdoa kita penuh Roh Kudus, mari kita pergi ke sana. Stop doing that. Because when you speak like that, you make pastor as another God. Waktu Anda bicara seperti itu, engkau buat pendeta sebagai Tuhan Allah yang lain.
Padahal firman Allah berkata, Tuhan turut bekerja. Dan pembaptis dengan roh adalah Yesus. Bukan, without pastor. Tanpa pendeta pun Tuhan curahkan Roh Kudus. Siapa yang lay hand on 120 people, disciple in upper room? Who lay hand over there? Siapa yang tumpang tangan atas 120 orang di atas Loteng Yerusalem? No anybody. Tidak ada satu orang pun juga. Tapi mereka penuh dengan Roh Kudus. Maka itu kalau Paulus tumpang tangan, dia hanya melaksanakan satu tugas. Tapi yang membaptis dengan Roh Kudus, firman Tuhan bilang, yang datang kemudian daripada aku, dia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ada amin. For that, open your heart and receive baptizer with Holy Spirit. Pembaptis dengan Roh Kudus. Supaya apa? We have power to manage our life before we going to heaven. Supaya kita bisa menata hidup ini sebelum kita pulang ke sorga. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi kita. May you stand up please. Boleh berdiri sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Raise your hand, angkat tanganmu dan berkata, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, open your heart to the Lord Tuhan. Ku buka hati, open your heart to the Lord, to receive Holy Spirit. Jangan sampai penuhi kami, full of Holy Spirit. Allah Maha power. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Janganlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. May you have a little time to pray. Barangkali saudara memiliki sedikit waktu untuk berdoa. Tell to the Lord, katakan kepada Tuhan, fill our heart with Holy Spirit. Isi hatiku dengan Roh Kudus. Supaya saya bisa berjalan menurut kehendak. In order I can work
in your statute and your will. Not my will be done. Biar aku hidup menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku. Before we take Holy Communion, sebelum kami mengambil perjamuan kudus, ask God, the Lord Almighty, minta Tuhan yang Maha Kuasa, in Jesus name, di dalam nama Tuhan Yesus, cleanse our heart and our life, bersihkan seluruh hidupku. Dan kalau saudara sudah mengatakan demikian, mari angkat tanganmu bersama gembalamu, dan kita satu hati. We one heart to ask God, fill our life with Holy Spirit. Penuhi hidup kami dengan Roh Kudus. Bapa di sorga, ini kami semua. Biar firman Tuhan yang disampaikan bermakna, berarti buat kami. Kami menjadi dewasa di dalam Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus dalam sisa perjalanan yang kami masing-masing tidak tahu kapan perjalanan kami berhenti di atas bumi. Semua kami ada di dalam line, ada dalam barisan panggilan pulang. Kami tidak tahu kami di nomor yang ke-100 atau 1000 atau nomor yang kedua atau ketiga. Panggilan itu tiba karena kami ada dalam barisan panggilan Tuhan itu untuk pulang ke surga. Ajar kami semua. Teach all of us to submit to your word. Ajar kami semua untuk tunduk taat kepada firman-Mu. Selama kami masih hidup. Biar kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan seluruh sidang jemaat dalam tangan-Mu. Engkaulah pembaptis dengan Roh Kudus. Lay your hand on all of us. Taruh tangan-Mu di atas kami semua Tuhan. Pendeta tidak bisa membaptis kami dengan Roh Kudus. Pendeta hanya bisa membaptis kami dengan baptisan air. Tapi pembaptis dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. With humble heart we come before your presence, and we need you lay hand on us now. Dengan rendah hati kami datang di hadirat-Mu, dan kami mohon Tuhan Yesus taruh tangan-Mu di atas kami. Puji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami angkat nyanyian ini dan pelayan perjamuan datang ke meja perjamuan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Mari semua berdiri. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa di sorga,
Sudah tiba saatnya kami akan mengambil perjamuan Tuhan. This is the time where we want to take Holy Communion. Before we take Holy Communion, once again and once more, we ask you, cleanse our heart. Sekali lagi, bahkan sekali lagi, kami minta Engkau kuduskan kami. And we worthy to have fellowship with you in your blood and your flesh. Supaya kami layak menjadi satu dengan darah dan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar waktu kami mengambil perjamuan Tuhan, kami berdiri di atas tanah yang kudus. Berkati roti dan anggur ini, sehingga benar-benar bermakna bagi setiap kami. Waktu kami ambil, kami sadar bahwa roti bicara tentang tubuh-Mu, anggur berbicara tentang darah-Mu. Di dalam iman percaya, itu mengalir dan masuk ke dalam tubuh kami. Sehingga kemana kami pergi, akan nampak kehidupan Kristus bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Roti yang saudara lihat bicara tentang tubuh Kristus yang terpecah karena kita. Ambillah dan makanlah. Bread where you see that speak about his flesh broken for all of us. Take it and eat. Cawan dan anggur yang dituang di depan kita bicara tentang darah Kristus, darah anak domba Allah, darah perjanjian baru itu yang tercurah karena kita. Ambillah dan minumlah. Wine where they pour out that speak about blood of Jesus Christ set for us. Take it and drink. Bapak Ibu, dalam gereja ini, kita tidak ada gereja sedia untuk makan perjamuan kudus. Kita dididik bersedia segala waktu, bukan mau perjamuan kudus, baru pakai pakaian hitam putih, jalan injak mir, tidak mati. Bukan. Kita dididik bersedia segala waktu, bukan pada perjamuan kudus saja. Bagi para tamu, kami tidak berkeberatan untuk saudara ambil perjamuan kudus. Namun ambil dengan komitmen kuat untuk mengasihi Tuhan dan tunduk kepada perintahnya. Bagi anak kecil yang belum memahami makna perjamuan kudus, supaya jangan diberikan. Setelah terima roti dan anggur, tunggu sampai ada aba-aba untuk kita makan minum bersama. Kita angkat sebuah nyanyian dan Bapak Ibu segera dilayani. Pak, dari belakang sebelah sana. Pak, dari belakang sebelah sana, belakang.
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Gloria, gloria. Besar anugerah-Mu. Great be thou name, Lord God. We honor your name. We glorify you. We magnify your name. We honor your name, Lord God. Tertinggi kepada kepada Yesus Tuhan yang layak, yang mulia. Thank you, Lord God, above all God. Thank you, Lord. You are the Lord above the Lord. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih. Thank you for your mercies and grace on our life. With Holy Communion, we remember how great Amin. the Lord show His love to us. Waktu kami ambil perjamuan kudus, kami ingat betapa besar kasih Allah dinyatakan kepada hidup kami. Biar kami jadi saksi, jadi berkat dimanapun kami pergi, di tengah keluarga, famili kami, anak cucu kami, di marketplace, di luar. Dan diberkati sehingga menjadi kesaksian bahwa orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak pernah menjadi tukang minta-minta dan pengemis. Amin. Melainkan diberkati. Terima kasih Tuhan. Ikat kami semua kuat dalam kasih-Mu, biar kami bersatu sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Berikan sanjungan terbaik, 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 terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk.
Saya percaya kita semua berkemenangan dan diberkati Tuhan. Kita beri persembahan kita yang kedua, silakan yang melayani. Ibu Ishak Temaluru pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami pada pagi hari ini boleh menerima berkat
sungguh baik. Saudara sungguh baik. Alangkah baik, alangkah baik dan alangkah bila saudara yang bersama, bila saudara hidup yang bersama, alangkah indah Tuhan dekat hidup selamanya, kehidupan selamanya. Alangkah haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, anak-anak muda dan tamu-tamu kami yang ada di dalam corner wastu, Engkau berkati mereka, jaga lindung mereka, ikat mereka kuat dengan kami dalam kasih-Mu, dan kami bersatu dalam memuliakan Engkau sampai Tuhan Yesus datang. Saudari kami yang berhari ulang tahun, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat perlindungan pemeliharaan-Mu, sehingga ia bisa menjalani 1 tahun dalam hidupnya. Dan sekarang kami berdoa, beri dia umur panjang, jauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya dan celaka. Dan biar ia menjadi saksi yang baik di tengah keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa semua kami diberkati. Before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, peace, love, gift and compassion from our Lord the Creator. Dan sekarang terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan anugerah belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta. From Jesus Christ our Savior, dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit, Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur, now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kami yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Oh, hari Rabu adalah night worship oleh Michael Panjaitan. Saudara boleh ambil waktu untuk menghadirinya jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati.